Episode 40. Hari kemarin, esok atau nanti, tetap terasa sama oleh Shelina yang dahaga akan kasih sayang. Cinta yang tak pernah dia rasakan, telah membuatnya menjadi seorang wanita yang kokoh dalam terpaan penderitaan. Dengan keraguan yang menyelimuti hati, Shelina melangkah menuju ruangan Alfa. Dia begitu enggan untuk menemui sosok beku di waktu malam dalam keadaan yang begitu sepi. Namun dia tidak diberikan pilihan untuk keraguannya saat itu. Tok, dot, tok, dot. Shelina memberanikan diri untuk mengetuk pintu ruangan Alfa. Dari raut wajahnya, terlihat betapa dia begitu gugup, karena akan berhadapan dengan seseorang yang sangat tidak menyukainya. Namun keadaan yang mendesak selalu mendorongnya untuk melakukan apa yang tidak mau dia lakukan. Masuk. Suara Alfa yang terdengar sedikit bergetar namun tetap datar. "Apa yang kamu bawa?" tanya Alfa yang sedang terbaring lemas, setelah melihat ada sesuatu di tangan Shelina. "Ini bubur, Ma. Tadi aku beli di samping jalan," jawab Shelina. "Kamu pikir saya seperti kamu, yang biasa makan makanan tidak sehat seperti itu?" Perkataan Alfa yang sangat menyinggung perasaan Shelina. "Ma, ini juga makannya sehat kok. Ini kan bubur ayam," ujar Shelina sambil melangkah maju mendekati tempat tidur Alfa. Ruang kerja Alfa begitu sangat luas. Dan di saat dia menginap di kantor, dia selalu merubah ruang kerjanya itu seperti kamar. Sofa besar yang ada di ruangan tersebut dijadikan kasur tempat tidurnya. "Saya tidak mau makan makanan yang kamu bawa. Saya tidak mau mati keracunan dengan makanan jorok seperti itu," ujar Alfa sambil memalingkan wajahnya. "Tapi Mas kan lagi sakit. Mas tuh harus makan," ujar Shelina yang sudah berdiri tepat di samping tempat tidur Alfa. "Saya tidak suka makan bubur. Cari saja makanan yang lain yang lebih sehat dan bersih," jawab Alfa tanpa menatap Shelina. "Ya sudah, Ma. Kalau gitu aku keluar sebentar untuk mencari makanan yang lain," ujar Shelina dan Alfa sama sekali tidak menjawabnya. Dengan tampang kebingungan, Shelina kembali pergi meninggalkan kantor Alfa untuk mencari makanan. Selain bingung, dia juga sangat takut menyusuri jalan di malam hari seorang diri. Apalagi dia tidak tahu arah jalanan yang sedang dia lalui. Namun apapun yang terjadi, dia tidak bisa untuk kembali sebelum mendapatkan apa yang dia cari. "Ya Tuhan, tolong lindungi aku," Shelina berkata-kata sambil terus melangkah dengan raut wajah penuh ketakutan. Hampir setengah jam Shelina berada di luar sana seorang diri. Namun itu sama sekali tidak membuat Alfa khawatir akan keselamatan wanita yang akan dia nikahi itu. Dia malah terlihat begitu nyaman berada di dalam selimut yang sedang menutupi sekujur tubuhnya. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering tanda ada panggilan masuk. "Halo Ma," Alfa bersuara setelah teleponnya tersambung. "Shelina sudah ada di situ kan?" tanya Aleta dari balik telepon. "Dia lagi keluar cari makanan buat saya, Ma," jawab Alfa yang membuat Aleta langsung kaget. "Sama siapa dia pergi?" tanya Aleta. "Dia sendirian. Lagian di sini nggak ada orang yang bisa menemaninya," jawab Alfa santai. "Astaga Alfa, kok kamu biarin dia pergi sendiri sih? Ini sudah malam Alfa, dan dia juga pasti nggak tahu jalan," ujar Aleta dengan nada suara yang terdengar sedikit keras. "Sebentar lagi dia sudah pasti kembali, Ma," jawab Alfa. "Kalau dia nggak kembali bagaimana? Dan kalau sampai dia kenapa-kenapa di luar bagaimana?" Pertanyaan Aleta yang membuat Alfa pusing sendiri. "Ma, nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Dia tuh bukan anak kecil lagi. Dia pasti kembali,"
Jawab Alfa yang membuat Aleta semakin menaikkan suaranya. Alfa, apa kamu sudah gila berbicara seperti itu? Dia itu seorang wanita. Laki-laki mana yang tidak tertarik melihat wanita secantik dia? Di malam hari seperti ini, pasti ada banyak preman yang berkeliaran di luar sana. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu harus mencarinya sekarang juga. Kata-kata Aleta yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh Alfa. Tanpa membalas perkataan mamanya, Alfa langsung memutuskan sambungan teleponnya dan bangkit dari atas tempat tidur, dengan raut wajah terlihat begitu datar. Alfa seketika jadi merasa kesal dengan Shelina yang membuatnya harus keluar dengan keadaan seperti itu. Kalau bukan karena perintah mamanya, Alfa ingin sekali membiarkan Shelina celaka di luar sana. Biar dia tidak lagi menjadi pengganggu dalam hidupnya. Bikin repot saja. Kalau bukan karena perintah mama, gue sudah biarkan dia celaka di luar sana. Biar dia tidak kembali untuk mengganggu kehidupan gue. Alfa berkata-kata sendirian sambil melangkah keluar dari dalam ruang kerjanya. Keadaan Alfa yang kurang sehat membuat dia sangat kedinginan keluar di malam hari seperti itu. Apalagi cuaca di malam itu terlihat sangat buruk. Awan hitam yang sudah menutupi langit di atas sana, menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Dan baru beberapa meter Alfa meninggalkan kantornya, tetesan hujan pun mulai turun membasahi jalanan. Di mana gue harus mencari wanita sialan itu? Bikin pusing saja wanita itu. Mengapa juga dia harus ada di dalam kehidupan gue? Gerutu Alfa sambil terus melanjutkan mobilnya. Shelina yang sudah berkeliling dengan tampang yang terlihat sangat ketakutan, belum juga menemukan apa yang dia cari sejak tadi. Dan di saat dia ingin kembali ke kantor Alfa, dia langsung dihadang oleh dua orang laki-laki berpakaian serba hitam. Akhirnya kita bisa juga menemukanmu, ujar salah seorang laki-laki yang menghadangnya, sambil menatap Shelina dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Mau apa kalian? Jangan ganggu aku, kalau tidak aku akan teriak. Shelina berkata-kata sambil melangkah mundur dengan tampang yang terlihat sangat panik. Tidak perlu kamu tahu siapa kita. Yang pastinya kita ditugaskan untuk menangkapmu, jawab salah satu laki-laki yang ada di depan Shelina. Mendengar jawaban laki-laki itu, Shelina semakin panik di saat pikirannya tiba-tiba tertuju pada ayah angkatnya, yang tidak lain adalah Farel. Sambil menatap ke sekelilingnya, Shelina terus melangkah mundur dan buru-buru ingin melarikan diri. Tapi dengan cepat kedua laki-laki itu segera mengejarnya. Baru beberapa langkah Shelina melarikan diri, kedua laki-laki itu dengan gerakan cepat langsung menghadangnya. Kamu tidak akan bisa kabur dari kita. Tidak akan ada yang bisa membantumu untuk lolos. Jadi lebih baik kamu menyerahkan diri sebelum kita bertindak kasar, ujar salah seorang laki-laki di hadapannya. Keadaan saat itu sangat membuat Shelina panik. Wajah yang tiba-tiba berubah pucat, menandakan betapa Shelina begitu takut akan keselamatannya. Namun dia tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi dirinya sendiri dari kedua laki-laki yang sudah siap untuk menangkapnya. Episode 41. Gemuruh yang menggelar memecahkan keheningan di malam itu, sama seperti detakan jantung Shelina yang begitu kencang saking takutnya. Dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca, Shelina mencoba untuk berteriak meminta tolong. Namun tidak ada satupun orang yang terlihat di tempat itu, selain dia dan kedua laki-laki yang berada di hadapannya. Tolong aku, teriak Shelina dengan suara yang sangat keras. Hahaha, percuma saja kamu berteriak. Di sini hanya ada kita bertiga. Apa kamu tidak tahu? Kalau jalan ini hampir tidak pernah dilalui orang. Apalagi di waktu malam seperti ini.
ujar salah seorang laki-laki di hadapannya sambil menertawainya. Jangan sakiti aku. Aku mohon, pinta Shelina dengan kabut air mata yang sudah memenuhi kelopak matanya. Jangan takut manis. Kita tidak akan menyakiti. Tapi kita hanya ingin mengantarmu pulang ke negaramu, untuk menemui keluargamu yang sedang menunggu kedatanganmu. Jawab salah seorang laki-laki di hadapannya itu. Tanpa berlama-lama, kedua laki-laki itu segera menangkap Shelina, dan membawanya menuju mobil mereka yang terparkir di samping jalan. Dengan berderai air mata penuh ketakutan, Shelina tidak henti-hentinya berteriak meminta tolong. Dan tiba-tiba, ada sebuah mobil berhenti tepat di samping mereka. Melihat ada orang selain mereka, Shelina dengan segera berusaha untuk melepaskan diri dari kedua laki-laki itu. Tapi tenaga Shelina tidak ada apa-apanya dibandingkan kedua laki-laki itu. Lepaskan dia. Kalau tidak kalian akan tahu akibatnya. Suara yang terdengar tidak asing lagi telinga Shelina. Maas. Tolong aku mas, teriak Shelina setelah melihat Alfa yang baru saja keluar dari dalam mobil. Kita tidak punya urusan sama kamu, jawab salah satu dari kedua laki-laki, yang masih tetap mencengkram lengan Shelina. Lagian siapa kamu mau memerintahkan kita untuk melepaskan dia? Kita melakukan semua ini atas perintah ayahnya, ujar laki-laki yang satunya dengan begitu sombongnya. Saya tidak peduli siapapun yang memerintahkan kalian. Karena saya adalah calon suaminya, yang berhak atas keselamatannya saat ini. Jawab Alfa yang membuat Shelina semakin bercucuran air mata, karena merasa terharu dengan kata-kata Alfa. Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi sekarang, ujar salah seorang laki-laki yang ingin membawa Shelina, sambil menarik Shelina dengan cara paksa. Mas Alfa, tolong aku, teriak Shelina sambil berusaha melepaskan diri. Dengan tatapan yang sangat tajam, Alfa langsung berlari dan menendang salah seorang laki-laki yang sedang berusaha menarik Shelina menuju mobil. Alfa yang tidak jauh berbeda dengan papanya, menghajar kedua laki-laki itu tanpa ampun. Alfa begitu sangat marah karena dia merasa ditantang kedua orang yang sama sekali tidak dia kenali. Melihat apa yang dilakukan oleh Alfa, Shelina hanya terdiam dengan tampang ketakutan di samping mobil Alfa yang terparkir di samping kiri jalan. Pergi kalian dari sini. Kalau kalian memang masih ingin hidup, ujar Alfa sambil menatap kedua laki-laki yang sudah terlentang di atas tanah. Tunggu saja pembalasan kita, ujar kedua laki-laki itu secara bersamaan, sambil buru-buru memasuki mobil mereka. Makasih mas, karena kamu sudah menolongku, ujar Shelina yang sudah berdiri tepat di samping Alfa. Saya melakukan semua ini karena terpaksa. Sebenarnya saya ingin sekali kamu celaka. Biar kamu pergi untuk selamanya dari hidup saya, jawab Alfa dan langsung melangkah memasuki mobilnya, tanpa memperdulikan Shelina yang hanya terdiam tanpa suara. Kamu mau pulang atau gimana? Saya nih lagi sakit, tanya Alfa dengan tatapan tajam ke arah Shelina. Tanpa bersuara, Shelina segera melangkah memasuki mobil Alfa. Dalam diam Shelina merasa semakin takut untuk hidup bersama Alfa, yang begitu membenci dirinya. Tapi dia lebih takut untuk pergi dari keluarga Permana, setelah mengalami kejadian tadi. Sambil menatap ke arah luar melalui kaca mobil yang sedikit terbuka, Shelina pun mulai berkata-kata di dalam hatinya. Ya Tuhan, kemana lagi aku harus pergi? Keselamatanku begitu terancam apabila berada di luar sana. Tapi apakah aku sanggup untuk menjalani hidup bersama dia? Shelina bertanya-tanya di dalam hatinya, dengan tampang penuh kesedihan. Lain kali, jangan repotkan saya seperti ini. Keselamatanmu bukan tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi padamu, itu bukan urusan saya. Jadi kamu tidak perlu berharap lebih. Karena sampai kapanpun,
saya akan tetap seperti ini. Saya sangat membencimu. Alfa berkata-kata tanpa mau memperdulikan perasaan Shelina, yang hanya terdiam di sampingnya. Maafkan aku, Mas. Aku janji tidak akan merepotkanmu lagi. Jawab Shelina tanpa berbalik menatap Alfa yang sedang melakukan mobilnya. Sekuat apapun Shelina, dia hanyalah seorang wanita yang akan meneteskan air mata di saat terluka. Kata-kata Alfa bagaikan busur yang selalu melukai hatinya. Sambil menahan bendungan air mata yang sudah mulai memenuhi kelopak mata indahnya, Shelina terus menatap ke arah luar dengan kata-kata yang kembali terangkai di dalam lubuk hatinya. Mengapa aku terlahir hanya untuk menjadi beban orang lain? Aku sangat tidak menginginkan pernikahan tanpa adanya cinta. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kita pulang saja ke rumah. Saya tidak mau mati kelaparan karena kamu. Buat apa kamu ke kantor saya kalau hanya untuk menyusahkan saya? Alfa berkata-kata sambil terus melajukan mobilnya. Jangan kamu pikir saya senang melakukan semua tadi. Seumur hidup saya, kamulah wanita pertama yang membuat saya menderita seperti ini. Mending kamu pergi saja dari hidup saya. Karena keberadaanmu hanya menjadi beban buat saya. Shelina yang tadinya hanya terdiam, begitu sakit mendengar kata-kata Alfa. Ingin rasanya dia mengeluarkan semua beban yang ada di dalam hatinya saat itu juga. Tapi dia kembali teringat kalau dia hanyalah wanita sebatang kara, yang sedang terancam oleh keluarga angkatnya sendiri. Mengapa kamu hanya terdiam? Oh, saya tahu. Kamu seperti ini, karena kamu begitu menginginkan pernikahan yang sudah diatur keluarga saya. Sungguh wanita yang tidak punya harga diri. Perkataan Alfa yang membuat Shelina seketika berbalik menatapnya tajam, sambil berkata-kata. Cukup. Cukup kamu merendahkan aku. Aku bukan wanita yang seperti kamu kira. Aku hanyalah korban dari semua yang telah terjadi. Shelina berkata-kata dengan berlinang air mata. Kristal bening seketika meluncur membasahi wajah cantiknya, mengiringi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kesabarannya dengan seketika hilang karena direndahkan oleh Alfa. Sebagai wanita baik-baik, Shelina sangat tidak terima dinilai semurah itu oleh Alfa. Apalagi laki-laki yang menghinanya itu adalah sosok yang telah merenggut kesuciannya. Mengapa kamu harus marah? Kalau kamu tidak terima karena direndahkan, semestinya kamu pergi dari kehidupan saya. Karena sampai kapanpun, kamu hanyalah seorang wanita hina yang ada di dalam hidup saya. Ujar Alfa setelah memarkirkan mobilnya di depan rumah orang tuanya. Tanpa berkata-kata, Shelina langsung keluar dari dalam mobil dan melangkah memasuki rumah dengan bercucuran air mata. Hatinya serasa tercabik-cabik oleh kata-kata Alfa yang begitu kejam. Rasa sakit yang berusaha untuk dia tahan, membuatnya sampai tidak mampu untuk bersuara. Hanya air mata yang bisa dia teteskan untuk meluapkan semua kepedihan yang ada di dalam hatinya saat itu. Bersama